ya insyaallah selanjutnya akan kita kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Sya'bana 'ala sa'iris suhur kafadli 'ala sa'iril anbiya. Wa fadlu Ramadhana 'ala sa'iris suhur kafadlillahi ta'ala 'ala ibadihi." Jadi yang artinya bahasa kitanya keutamaan, keunggulan bulan Sya'ban mengungguli bulan-bulan yang lainnya, yaitu sebagaimana keunggulanku, keutamaanku mengungguli para nabi, ya, mengungguli seluruh atau semua para nabi. Nah, berarti inilah ya, nilai bulan Sya'ban. Ya, laksana Rasulullah SAW, Kangjeng Nabi Muhammad SAW mengungguli para nabi yang lain. Yang berarti ada keunggulannya, mempunyai kelebihan ya dibandingkan dengan yang lainnya. Terus wa fadlu Ramadan ala sa'ir suhur kafadillahi ta'ala ala ibadihi. Dan keutamaan bulan Ramadan mengungguli bulan-bulan yang lainnya laksana bagaikan keutamaan Allah Ta'ala mengungguli para hambanya. Lebih hebat lagi ya. Jadi bulan Ramadan lebih hebat lagi dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Nah, ini artinya bahwasanya bulan Sya'ban diberikan keunggulan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lainnya, mengandung keistimewaan. Dalam arti kalau kita berbuat baik di bulan Sya'ban, maka balasannya 100 kali lipat. Ya, satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 100 kali lipat. Ya, contoh kita ngaji nih ya sekarang 1 jam katakanlah ya. Kita belajar ilmu agama 1 jam dibalas 100 jam. Masya Allah ya, luar biasa. Sedangkan 1 jam saja, dalam hadis lain Rasul bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Engkau duduk di majlis ilmu, majlis taklim sa'atan, selama 1 jam. Tidak memegang pulpen, tidak membawa kitab, tidak menulis 1 huruf pun, maka itu khairun laka min itki alfi raqabatin. Lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 orang abid. Insyaallah luar biasa ya. Kalau kita kaliin dengan umpamanya 1 orang abid harus ditebus ya, kalau dia ingin merdeka seharga 50 juta umpama tuh. Tinggal ngaliin saja 50 juta kali 1000. Berapa tuh? 50 juta nolnya berapa? 57 ya, nolnya 7 ya. 50 juta nolnya 7 ditambah 3 9. Nah, berarti nolnya yang 9 itu berapa? Hah? 9 nolnya, Masya Allah, 1000 juta ya berarti. Ya, 1 kali 55 nolnya 9 berarti 5.000 juta. 5M berarti ya. Nah, kalau kita ingin menebus ya, para hamba, para abid hamba sahaya supaya mereka merdeka,
1.000 orang abid, 1.000 orang hamba sahaya, satu orangnya harus ditebus, dimerdekakan seharga 50 juta, maka berarti 1.000 orang hamba sahaya harus ditebus dengan harga 5M. Ya, benar ya, 5M ya. Masya Allah. Sedangkan sabda Nabi, duduk di majlis taklim ya, tidak membawa pulpen, tidak menulis, cuma mendengarkan doang. Nah, itu balasannya dari Allah lebih baik daripada 5M. Masya Allah, 2 jam 10M. Luar biasa ini ya. Tapi pada malas, pada ogah nih. Kenapa? Saking gedenya upahnya. Ya, gede, besar, tapi nggak kelihatan. Tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ya, makanya ya, walaupun Rasul yang bersabda, walaupun Allah yang berfirman bahwa balasannya betapa besarnya dan dilipat gandakan, tapi masih banyak saja orang-orang pada ogah, pada nggak mau. Kenapa? Karena tidak dizohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala upahnya. Lalu pertanyaannya, kenapa pahala ibadah tidak didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau didohirkan sekarang, ya, diperlihatkan sekarang, itu nggak muat tempatnya. Dunia nggak muat. Dengan pahala satu orang saja itu nggak muat. Ini dunia nih. Apalagi dengan pahala seluruh orang beriman sedunia. Makanya tidak didohirkan. Nanti didohirkannya di akhirat. Kalau sudah kiamat nanti, Masya Allah, semua orang beriman akan melihat pahala masing-masing. Luar biasa. Ya. Masya Allah, Al-Quran berfirman surat Idza julilatil ardu jalaha. Tuh kan tuh. Apa tuh ayatnya? Hah? Barang siapa yang beramal sebesar darah pun, gitu kan? Sebesar benda yang paling kecil pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat jahat sebesar darah pun, sebesar benda yang paling kecil pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu Allah yang berfirman. Kapan? Nanti di akhirat, setelah kiamat. Ya, cuman kadang-kadang ya, sekarang pun di dunia sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, umpamanya kan terjadi banyak bencana seperti sekarang ini. Nah, itu kenapa? Itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kerusakan di darat dan di laut yang terjadi disebabkan oleh ulah tangan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat saydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Nah, bima kasabat aidinas, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia, ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia yang bagaimana? Ulah tangan manusia yang mengandung dosa, mengandung maksiat. Ya, itulah yang menimbulkan kerusakan. Insyaallah. Nah, teruskan hadisnya tadi. Kita baca hadis yang lain, bahwasanya bulan Sa'ban ini bulan yang istimewa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianan Nabi alaihi salatu wasallam kana yasumu Sa'bana kullahu wa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri. Yang artinya sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Ya, Masya Allah. 1 bulan penuh puasa bulan Sya'ban. Dan beliau bersabda, yarfa'allahu amalal ibadi kullaha fi hadha sahri. Allah mengangkat semua amal hamba-hambanya secara keseluruhan dalam 1 tahun. Nah, itu pada bulan ini, sabda Rasul, yaitu bulan Sya'ban. Tepatnya nisfu Sya'ban. Ya, sebentar lagi nisfu Sya'ban nih. Kalau menurut kalender itu nisfu Sya'ban jatuhnya pada malam Selasa besok. Ya, sekarang kan malam Senin tuh. Besok malam, nah itu nisfu Sya'ban. Nah, itulah ya semua amal kita dalam setahun, ya kan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan amal kita selama satu tahun. Itu kan oleh malaikat muhafadzah, kan? Oleh para malaikat pencatat amal. Ya, makanya Rasul berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya ketika amal disetorkan, beliau sedang dalam keadaan ibadah puasa. Kita pun bagus nih. Ini contoh buat kita ya. Suri teladan buat kita. Nih, bagi yang memang mau ibadah sunnah, yaitu sunnah puasa bulan Sya'ban, ini sangat bagus sekali. Supaya ketika amal kita disetorkan, kita dalam keadaan berpuasa. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anau qala, sesungguhnya dia berkata, qala alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Abi Hurairah. Sabdanya bagaimana? Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammadu hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Faqum wa shalli warfa' rasaka wa yadayka ila samai. Faqultu ya Jibrilu ma hadhihi lailatu? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumiyati babin minar rahmati. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'a illa man kana sahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudmina hamrin aw musirran ala zina aw akila riba aw aqal walidaini aw innamama aw qati'ar rahimi fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Soal ini panjang lumayan ya, agak panjang hadisnya, kan? Jadi sabda Rasulullah SAW yang artinya atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana. Malaikat Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammadu, hei Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu biha abwabus samai wa abwabur rahmati. Pada malam nisfu Sya'ban ini dibuka seluruh pintu langit dan juga seluruh pintu rahmat. Nah, jadi besok malam nih semua pintu langit, langit pertama sampai langit ketujuh dibuka semuanya. Ini Rasul yang bersabda ya, Rasul yang bersabda. Dan juga semua pintu rahmat dibuka. Oh, luar biasa. Ya. Lalu kata malaikat Jibril kepada Nabi, faqum wa sholli warfa' rasaka wa yadayka ila samai. Bangunlah, tegaklah dan salatlah. Dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Ya, maksudnya supaya memperbanyak doa gitu kan.
Jadi ini perintah Jibril kepada Rasul di malam nisfu Saban supaya memperbanyak ibadah dan memperbanyak doa. Terus Nabi bertanya kepada Jibril, faqultu ya Jibrailu, wahai Jibril, ma hadhihi lailatu, emangnya malam ini malam apa Jibril? Faqala, Jibril menjawab, hadhihi lailatun yubtau fiha salasumyati babin minar rahmati. Nah, pada malam nisfu Saban ini Muhammad, kata Jibril ya, dibukakan ya, 300 pintu rahmat Allah. Nah, jadi 300 pintu rahmat itu dibuka pada malam nisfu Saban. Jadi samping semua pintu langit, dari langit pertama paling bawah sampai langit paling atas, langit ketujuh, semua pintunya dibuka. Pintu langit semuanya terbuat dari emas. Terus 300 pintu rahmat dibuka. Oh, luar biasa. Lalu kata malaikat Jibril selanjutnya, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusriku billahi syai'a. Dan juga pada malam nisfu Saban Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi semua orang diampuni ya, semua orang yang tidak musyrik itu. Semua orang yang tidak menyekutukan Allah. Berarti semua orang beriman. Insya Allah ya, kalau orang beriman tidak akan menyekutukan Allah. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa man kana sahiron. Tuh. Terkecuali yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah man kana sahiron. Orang-orang yang belajar sihir dan menggunakan sihir. Ya, sahirun itu tukang sihir, ahli sihir, belajar sihir dan menggunakan sihir atau mengamalkan sihir. Nah, mereka tidak diampuni ya, walaupun pada malam nisfu Saban, walaupun tidak menyekutukan Allah umpama. Nah, ini tetap dosa-dosa mereka tidak diampuni. Au kahinan, yang kedua kahin, bahasa Arabnya kahin, bahasa kitanya apa? Dukun. Ya, kahin itu adalah dukun. Ya, seperti ya, paranormal yang suka meramalkan besok atau lusa atau bahkan tahun depan akan begini. Nah, ini namanya dukun ya, atau paranormal. Mereka pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun nisfu Saban. Tuh. Terus siapa lagi? Au musyahinan. Yang ketiga, orang-orang yang suka bermusuhan. Tuh, ini pun sama, tidak diampuni ya oleh Allah walaupun malam nisfu Saban. Yang keempat, al-mudmina khamrin. Orang-orang pecandu narkoba, pecandu arak dan sebagainya, yaitu narkoba. Sama ya, pecandu narkoba pun sekalipun pada malam nisfu Saban dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-musyronna lazina, para pelacur. Orang-orang yang suka berzina sekalipun malam nisfu Saban mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au akila riba, yang keenam, penyantap harta riba, uang riba atau makanan yang dibeli dengan uang riba, usaha riba. Nah, ini pun sama ya, sekalipun nisfu Saban mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, au aqal walidaini, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Oh, Masya Allah. Oh ya, sama ya. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua pun
mereka tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun pada malam nisfu Sa'ban. Terus yang ketujuh, awin namama. Kedelapan, maaf ya. Yang kedelapan, awin namama, artinya para provokator. Orang-orang yang suka mengadu domba sama manusia, ya. Si A dan si B bagaimana caranya supaya berantem, atau etnis ini dengan etnis A dengan etnis B supaya perang. Negara A dengan negara B supaya perang, bagaimana? Nah, ini namanya namam bahasa Arabnya, atau namimah bahasa kitanya, provokator atau mengadu domba. Mereka sama tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun pada malam nisfu Sa'ban. Terus yang kesembilan adalah auqati arrahimi, orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan. Nah, ini pun sama ya. Sekalipun malam nisfu Sa'ban, mereka semuanya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qati arrahim, suka memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan, yang padahal menyambung tali persaudaraan itu adalah bagian daripada perintah agama, bagian daripada perintah Allah, wajib hukumnya. Kalau diputuskan maka hukumnya adalah dosa besar, ya. Bahkan termasuk salah satu orang yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun di malam nisfu Sa'ban. Itu kan ada berapa macam tuh? 10 dengan menyekutukan Allah. Jadi yang pertama musyrik. Nah, ini bapak moyangnya dosa. Jadi dosa yang paling besar adalah musyrik, ya, dan kafir. Nah, itu dosa bapak moyangnya. Masya Allah, biangnya dosa. Yang kedua adalah kahinan, sahiron. Sahiron dulu. Sahiron adalah para tukang sihir. Ini pun dosa besar. Masya Allah, dibenci, dimurkai oleh Allah, dan dosanya tidak diampuni. Atau kahinan, perdukunan, atau bermusuhan, pecandu narkoba, para pelacur, penyantap harta riba, yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua, provokator, adu domba, yang terakhir memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan. Fa inna haula'i, selanjutnya kata Jibril kepada Nabi, fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Tuh, sesungguhnya semuanya, tuh kan, dari mulai orang musyrik, tukang sihir, dukun, ya. Terus yang bermusuhan, pecandu narkoba, pelacur, penyantap riba, durhaka kepada orang tua, adu domba, dan memutuskan tali silaturahim, semuanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatubu wa yatruku. Nah, kecuali mereka bertobat dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Yang biasa menyekutukan Allah, tinggalkan menyekutukan Allahnya. Ya? Yang biasa umpamanya sihir, tinggalkan. Perdukunan, tinggalkan. Bermusuhan, tinggalkan. Candu narkoba, tinggalkan narkobanya. Zina, tinggalkan zinanya. Akila riba, tinggalkan ribanya. Durhaka kepada orang tua, tinggalkan, berhenti. Ya, provokator, adu domba, berhenti dari adu domba. Memutuskan tali silaturahim, berhenti dari memutuskan silaturahim, artinya sambung kembali persaudaraan, ya. Lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertobat. Tuh, itu diampuni, ya. Kalau tobat mah sebesar apapun dosa manusia, kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bapak moyangnya dosa, musyrik dan kafir. Nah, itulah bapak moyangnya dosa. Itulah dosa yang paling besar.
Orang musyrik menyekutukan Allah, kalau dia bertobat yakin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir sekalipun kalau dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting berhenti dari kafirnya atau dari kufurnya, berhenti dari musyriknya, berhenti dari menyekutukan Allahnya. Pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Nah, terus fakharajan nabiyyu alaihi salatu wasalam, lalu Kangjeng Nabi keluar, ya. Terus fasalla, lalu sholat, wabaka, dan menangis. Terus di dalam sujudnya membaca, ketika sholat di dalam sujud membaca Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wala uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika walakal hamdu hatta tarda. Tuh, yang bahasa kitanya, Allahumma wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min iqabika, dari siksamu, dan juga dari murkamu, dan aku tidak menghitung-hitung memujimu, ya, sebagaimana engkau memuji zatmu. Falakal hamdu, maka bagimulah segala puji, hatta tardo, sehingga engkau ridho ya Rabb, sehingga engkau ridho ya Allah. Masya Allah. Ya, itulah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu sujudnya. Nah, sekarang pertanyaannya kita nih, apakah boleh kita membaca doa ini ketika sujud? Ya bagus, ya. Ini berarti sunnah hukumnya, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman ketika sholat sendiri, ketika sholat sunnah. Kalau berjamaah, kalau jadi imam jangan, ya nggak boleh. Bahkan tasbihnya pun kalau kita jadi imam, tuh kan, jangan sampai lebih dari 3. Itu baca tasbihnya, tasbih ruku, tasbih sujudnya, seperti itu. Tidak boleh lebih daripada 3 kali. Ya, maksimal 3 kali. Tuh. Kurang juga kurang bagus ya. Kurang dari 3 juga kurang bagus. Jadi berarti 3 ya. Udah baca tasbih 3 ya udah. Allahu Akbar. Gitu kan? Ya, artinya jangan terlalu lama ruku dan sujudnya kalau jadi imam. Tuh. Kalau pengen lama, umpamanya, wah saya ingin baca tasbihnya 11 kali. Nah, itu mah harus ketika sholat sendiri, sholat sunnah di rumah. Itu baru. Ya. Baca tasbihnya dalam ruku 11 kali, dalam sujud pun 11 kali. Ketika jadi imam, tidak boleh lama-lama. Nah, ini aturan Islam, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memperhatikan situasi dan kondisi, itu aturan Islam. Ya, kenapa tuh ketika kita jadi imam sholat tidak boleh lama-lama, baik ruku maupun sujudnya, termasuk bacaan suratnya. Pokoknya kan, nah ini mah habis baca Fatihah, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai selesai. Oh jangan. Nah, terus bagaimana kalau satu ayat umpamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini pun jangan dong, terlalu pendek. Atau kasihan makmum, nggak keburu baca Fatihah ya. Kalau cuman baca suratnya Yasin doang 1 ayat. Ya, kita harus adil ya ketika kita jadi pemimpin, termasuk jadi pemimpin sholat. Ya, kenapa harus sedang-sedang saja ketika kita sholat jadi imam? Karena kan makmum alasannya macam-macam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang punya kepentingan, pasti itu kan beda-beda kepentingannya. Ya mungkin ada yang belum makan, itu bisa jadi ya, lapar umpamanya kan. Nah ini kalau lama-lama sujudnya, rukuknya, ini kasihan kan. Ya, jadi ya maksimal kira-kira kalau sholat duhur ya 4 menit lah ya, 4 menit selesai. Ya sholat maghrib ya 3 menit selesai. Gitu. Tujuannya apa?
makmum macam-macam. Makmum orang banyak dan tentunya kepentingannya juga berbeda-beda. Fisiknya berbeda-beda. Ya terlalu cepat juga jangan. Kenapa? Tidak boleh terlalu cepat ketika kita jadi imam. Ya karena kita harus melihat makmum yang sudah pada tua umurnya. Sudah pada tua usianya. Nah itu tentunya bagi orang-orang yang sudah tua umurnya, ya kalau dibawa gerakannya cepat, wah mereka kewalahan. Ya, kasihan orang-orang yang sudah pada tua. Masya Allah. Aduh, hampir masuk waktu Isya. Ya, itulah kajian hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan bulan Sa'ban. Mudah-mudahan ya untuk selanjutnya kita bisa mengamalkannya, yaitu kesimpulannya jauhi musyrik, jauhi sihir, ya, jauhi perdukunan, jauhi permusuhan, jauhi narkoba, jauhi perzinahan, jauhi apalagi durhaka kepada orang tua, jauhi adu domba, ya mengadu domba, jauhi memutuskan tali silaturahim. Ya itulah dalam hadis ini hal-hal yang wajib kita jauhi karena sangat mengandung dosa besar, ya, dan juga akan menyebabkan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita istirahat sambil menunggu waktu Isya. Ya, dan kalau ada yang perlu ditanyakan, bebas sekitar agama, silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, silakan. Ini berlaku di sholat Jumat kan? Oh iya. Lama. Iya, pasti berlaku di semua sholat ya. Termasuk sholat Jumat. Ya, usahakan kan kalau di sini pakai aturan, kalau dulu tuh ada apa namanya? Ada pelang tuh kalau dulu ya. Sekarang kayaknya nggak ada. 2 khutbah tidak boleh lebih daripada 15 atau 20, 25 ya. 25 menit kalau dulu 2 khutbah, 2 kali khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua maksimal 25 menit. Kurang lebih bagus. Kurang daripada 25 menit, nah itu lebih bagus. Bahkan afdolnya itu lebih sebentar dari sholat Jumat. Itu afdolnya. Berarti bahasa Arabnya doang. Iya. Bagaimana tuh kalau khutbah, 2 khutbah supaya lebih sebentar durasinya daripada sholat Jumat? Ya tentu berarti harus bahasa Arabnya doang. Itu yang afdol. Wajibnya aja gitu. Itu yang afdol. Terus pertanyaan, bagaimana kan nggak bisa dipahami? Nggak masalah. Itu ibadah. Ibadah itu bukan harus dipahami. Kalau dipahami mah ini, kalau ingin paham nah ini. Taklim, ya. Kalau mau paham di sini di majelis taklim, bukan sedang ibadah. Ya, karena sholat Jumat itu kan ibadah, termasuk khutbahnya juga, dua-duanya, khutbah pertama dan khutbah kedua itu adalah ibadah, ya tidak wajib dipahami, tidak wajib. Ya, yang penting ibadah, yang penting cari keabdolan, kan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau pakai ceramah? Itu boleh, cuman boleh, jadi hanya sekedar mubah hukumnya. Artinya tidak membatalkan Jumat, gitu. Tapi yang afdol, ya udah. Jadi lebih lama sholatnya 2 rakaat daripada khutbahnya 2 khutbah. Nah itu yang afdol. Makanya kalau di Kulon gitu kan, Kulon ya, Pandeglang sebagiannya, sebagian besar mayoritas. Nah itu bahasa Arabnya doang. Nggak pakai ceramah, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Nah itu hampir mayoritas semuanya pakai
ceramah gitu, walaupun di Kulon atau di Paneglang. Hanya Idul Fitri dan Idul Adha, hanya Lebaran ya. Adapun Jumat, nah itu mayoritas ya udah bahasa Arabnya saja langsung sholat Jumat, gitu kan? Itu supaya durasinya lebih pendek daripada 2 rakaat sholat Jumat, karena itulah yang afdol. Gitu. Sama ya, jadi adil itu di semua sholat. Gitu. Kita harus adil, gitu kan? Jadi makanya tuh kan yang afdol setelah Fatihah tuh kan dalam sholat Jumat itu kan pertama sabihis, kedua hal ataka hadisul gosiyah, itu yang afdol. Gitu. Artinya apa? Supaya lebih lama daripada khutbah. Kalau khutbahnya bahasa Arab doang. Gitu. Tapi kalau khutbahnya sampai 10 menit umumnya kan. Nah iya, itu tentu lebih lama khutbah. Jadi kalau ingin lebih pendek, yaitu khutbahnya itu 5 menit lah. Ya 5 menit selesai. Atau kurang dari 5 menit, berarti harus kurang dari 5 menit. Gitu. Kalau ingin lebih pendek durasinya daripada 2 rakaat sholat Jumat. Nah itu sholat Jumatnya, ya itu harus sabihis setelah Fatihah, rakaat pertama sabihis, kedua hal ataka. Nah itu insya Allah akan lebih lama sholat daripada khutbah. Jakarta tidak ada. Jakarta tidak ada. Jakarta itu Masya Allah ya, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit itu khutbahnya. Itu. Ya makanya saya kalau khutbah di mana-mana enggak, ya mukadimahnya udah beres mukadimah, beres wasiat kan udah langsung ke tema aja. Jadi enggak, mukadimahnya enggak diterjemahkan. Ya. Jadi beres mukadimah, beres rukun, ya udah langsung ke tema. Tujuannya apa? Supaya pendek gitu maksudnya. Seperti itu. Supaya durasinya pendek, jangan sampai lebih daripada 20 menit atau 25 menit. Ya, harus di bawah 25 menit, ya 10 menit ya lebih bagus seperti itu. Biasa nyambung doa Kanjeng Nabi. Ya. Itu setelah tasbih apa tasbihnya diganti? Nah itu setelah tasbih 3 kali. Oh, berarti tasbih tetap ya? Tetap dibaca 3 kali. Tambah doa ya, doa yang tadi. Ya Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wala uhsi sanaan alaika anta kama asnaita nafsaka, kan tadinya kama asnaita nafsaka, terus waduh lupa lagi nih, falakal hamdu hatta tardo, ya falakal hamdu hatta tardo. Nah itu ya berarti tasbih dulu 3 kali baru doa tadi. Berlakunya untuk sendiri ya? Sendiri ya, jangan lagi jadi imam. Iya. Ya. Jadi kembali kalau jadi imam tidak boleh ya. Cukup tasbih 3 kali kalau jadi imam. Karena tadi alasannya harus adil. Ya, sholat apapun ya kalau jadi imam. Idul Fitri, Idul Adha, apalagi sholat wajib itu sama. Jadi tidak boleh lebih daripada 3 kali baca tasbihnya. Kalau itu termasuk apa sih? Dolim, berat ya dolim. Ada kan imam juga ada yang mengamalkan itu 11 rakaat lama. Oh, tasbihnya 11. Ya mungkin 11. Oh iya, pokoknya lama aja gitu ya. Ya nah itu nggak boleh. Kecuali musyawarah dulu. Kecuali dulu sama makmum. Banyak makanya. Itu nggak boleh ya. Dia nggak paham atau gimana? Ya kayaknya nggak paham ya. Ya mungkin karena nggak paham. Kalau paham, insya Allah nggak bakalan lama-lama gitu. Nggak paham itu saya yakin kayaknya itu nggak paham. Ya kalau paham dia ngapain kan? Dia dapat dosa. Karena nggak adil berarti dolim kan? Lawan kata daripada adil adalah dolim. Gitu. Hati-hati nih jadi imam ya. Hati-hati. Terkecuali, nah umpamanya sabihis panjang sih, surat sabihis. Sedanglah dicapatin atau halatan itu kan pendek. Nah itu mah karena memang ya afdol. Walaupun wah kata mau itu nggak masalah, karena itu yang adil.
Itu. Karena afdol itu. Kecuali Yasin, itu baru Yasin sampai sore, itu baru nggak boleh. Di sholat Jumat, baru baca Yasin sampai selesai. Jangan itu mah. Kalau sabis pendek lah ya, termasuk surat pendek. Ya. Ya. Atau umpamanya baca surat dibalik, nah itu, walaupun nggak batal itu kan kalau jadi imam, waduh, terlaluan ya. Apakah nggak ngaji atau gimana gitu kan? Masa suratnya disungsang, kan? Aturan sabihis dulu. Ini mah hal ataka dulu umpama, nah, ya makruh gitu. Kalau disungsang makruh hukumnya. Batal sih enggak, cuma makruh. Tapi kan kalau kelas imam loh bahasanya kan. Kelas jadi imam, sudah berani jadi imam, masa begitu? Nah itu pertanyaannya. Batal sih enggak. Iya. Makruh itu kan mengurangi. Iya, mengurangi nilai. Maksud seperti itu. Buat si imam atau si imam doang berarti. Imam enggak, soalnya imam kan enggak pengen begitu gitu. Gimana imam kan? Iya, walaupun gimana imam ketika kesalahan di situ ya, yang hanya makruh. Nah ini kesalahan imam pribadi, nah ini makmum nggak ikut-ikutan. Iya. Ya contoh umpama ayat pertama Qul a'udzu birabbin nas ya. Ya, terus rakaat kedua Qul a'udzu birabbal falaq. Itu namanya disungsang gitu. Kalau pertamanya Qul a'udzu birabbin nas, itu keduanya harus kembali ke awal. Ya Al-Baqarah. Nanti udah mau 2 ayat atau 3 ayat lah nggak apa-apa kan gitu. Sampai humul muflihun, itu nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan disungsang gitu kayak tadi. Ya. Umpamanya lupa nih rakaat pertama langsung Anas. Waduh makruh nih kalau kembali ke Al-Falaq. Ya udah solusinya ke Al-Baqarah. Itu aturan tertib surat sesuai dengan susunan surat yang ada dalam Al-Qur'an. Jangan sampai dibalik. Itu aturan ibadah seperti itu, gitu ya. Apalagi kalau kita nyari yang afdol kan, masya Allah. Itu kan beda-beda sesuai ini nih yang afdol kan? Iya, hari-harinya nih. Kalau hafal itu afdol. Kalau nggak hafal, ya udah kul ya kulhu, nggak apa-apa. Di situ kan ada alam nasr sama itu ya. Kan itu kan salah nulis itu. Iya, Ustaz. An-Nasr sama ya coba saya lihat. Ya maghribnya ada yang salah nulis ini. Kan maghrib kalau kata ini cuma Sabtu ya? Iya, Sabtu, Ustaz. Adua An-Nasr At-Takasul Asr. Bukan Sabtu ini kayaknya. Selasa. Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Qiyah At-Takasur. Al-Kafirun Al-Asr. Bukan Al-Asr, An-Nasr. Iya, ini nih An-Nasr nih. Iya, Nasr. Bukan Aini, Nun ini. Ini Selasa nih, malam Selasa. Iya, bukan Al-Asr ini, An-Nasr. An-Nasr kan. Idza jaa ya. Iya, aja. Idza jaa nasrullah. Nah, kalau di sini kan ini mah enggak, wadduha alam nasroh. Kalau maghrib itu sebentar itu bisa Pak, itu surat tadi itu enggak apa-apa. Wadduha mah pendek lah. Iya, maksudnya biasa kan ini pendek. Enggak apa-apa ini wadduha mah termasuk pendek loh. Ya itu salah itu bukan ain itu nun ya. Idza jaa nasrullah. Pertama kuliah, rakaat kedua idza jaa nasrullah. Nah itu malam Selasa. Salah itu salah apa? Di print dapat ngeprint apa? Di print apa nih? Oh iya salah ngeprint tuh kali. Ya salah ngeprint ya. Ain disangka nun ya. Nun ditulis ain ya. Salah ngeprint itu. Seharusnya an-nasr idza ja'a nasrullah. Malah ini wal asri iya jauh sekali kan? Dari kuliah ke wal asri gitu. Iya itu anjlok gitu. Apa namanya? Loncat apa tuh namanya? Anjlok bener. Jauh. Kalau umpamanya dari kuliah ke ina atena sih mending ya.
Itu dekat jaraknya gitu. Jauh dah wal asri. Oh, berapa surat lewatnya. Jadi idza jaa ya itu malam Selasa maghrib kuliah sama idza jaa nasrullah. Tuh. Masih ada apa? Cukup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah.